Tiada hari tanpa keputusan ekonomi. Ekonomi adalah ketika keputusan bisnis bernilai fantastis. Ekonomi juga menawarkan produk-produk yang Anda perlukan. Kekuatan ekonomi masyarakat Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Berada dalam banyak opsi produk, memaksa kita harus memutuskan mana yang akan kita pilih. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Anda membutuhkan opsi produk-produk ekonomi? Kami hadirkan dalam Inspirasi Niaga. Setiap hari, jam 9 di MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Inspirasi Niaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bersama lebih menyenangkan. Selamat pagi sahabat MK. Inspirasi Niaga kembali hadir di ruang dengar Anda. Bersama sahabat siar Anda Nadia Zaina sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah atau juga bertepatan dengan 6 Agustus 2020. Kita nanti akan sedikit membicarakan tentang pendidikan sahabat MP. Walaupun di Inspirasi Niaga, namun pendidikan ini menjadi penting karena saat suatu generasi ini nanti akan memberikan kontribusi di dunia pekerjaan, di dunia industri maupun di bidang-bidang tertentu. Tentunya pendidikan ini menjadi suatu hal yang basic atau suatu hal yang mendasar. Dan tentunya suatu pendidikan tidak hanya berbasis pada pendidikan kognitif saja sahabat MK, namun juga pendidikan secara psikologis. Dan Islam juga sudah sangat mendesain pendidikan dengan suatu hal yang sempurna, yaitu dengan akhlak yang Qur'ani sahabat MK. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sahabat MK tentang bagaimana membentuk akhlak yang Qur'ani pada generasi-generasi yang masih muda-muda, yang masih perlu dididik atau mungkin angkatan-angkatan sekolah saat ini sahabat MK. Di studio MKFM sudah hadir 2 narasumber, yaitu Wakil Kepala Sekolah SMP IT Masjid Syuhada, ada Ustadz Dwi Purnomo SPDSI. Kemudian ada Koordinator Program Diniyah Ustadz Arif Tabanasuha SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dari suaranya ini pastinya sangat ini ya, Qur'ani sekali ya. Kita bisa mendengar suaranya sahabat MK. Ada Ustadz Dwi Purnomo dan juga Ustadz Arif Taba. Ini kalau misalkan kita berbicara tentang akhlak Qur'ani dalam kepribadian siswa-siswa atau pelajar saat ini bagaimana sih dilihat sekarang ini akhlak Qur'ani secara umum pada anak-anak ini seperti apa? Pak Arif silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami akhlak Qur'ani memang itu sebuah perilaku umat Islam, kaum muslimin sekarang ini, di mana sekarang gejala Al-Quran untuk ditinggalkan itu juga sudah mulai marak. Tetapi kita
sekolah SMP ITM Masjid Syuhada berusaha membentuk generasi yang memang secara perilaku dan juga pemikiran dan juga pembiasaan kita konekkan dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dan kita menjadikan Al-Quran ini karakter bagi anak kita. Itu yang akan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada anak didik kita. Itu secara global ya. Jadi akhlak Al-Quran ini menjadi suatu hal yang mendasar dulu sebelum pengetahuan seperti mungkin matematika, fisika, dan kimia dan lain sebagainya begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat saat ini dunia pendidikan kan mungkin kita agak miris begitu ya, karena akhlak Qur'ani mungkin agak susah ditemui di pendidikan anak sekarang begitu ya. Dan contoh realnya ini bagaimana sih anak kemudian secara menyenangkan untuk bisa mempelajari Al-Quran dan menjadikan akhlak-akhlak mereka ini seperti Qur'ani begitu. Mungkin kalau kami sendiri emang tadi dari keprihatinan itu ya, bahwa Al-Quran sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh generasi muda, generasi anak-anak kita, sehingga kita perlu membangkitkan kembali giroh untuk cinta Quran kan gitu. Nah, kita mencoba untuk dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan yang kita lakukan tentunya memasukkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran yang memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, sehingga ketika kita bisa memahamkan kepada adik kita, anak-anak kita, bagaimana sih akhlak Al-Quran itu, nah, bagaimana sih karakter yang kuat dari Islam yang di dalamnya Al-Quran sebagai pedoman hidup tadi, sehingga dengan anak-anak memahami karakter yang ada terkait tentang karakter yang Al-Quran sebagai pedoman hidup itu, diharapkan nanti anak-anak ke depan bisa lebih survive. Misalnya yang pertama survive, yang kedua tentunya harapannya sebagai generasi yang soleh, generasi yang soleha, dan tentunya diharapkan ini jadi kebanggaan bagi orang tuanya, sehingga ke depan ketika misalkan dia bisa mengajak orang tuanya nanti ke surga kan gitu. Ini yang harapannya adalah cita-cita besar begitu ya, untuk akhirnya di dalam hidup siapa sih umat muslim yang tidak ingin mendambakan surga begitu. Dan sahabat MK, nanti kita masih akan kembali dengan beberapa nanti topik-topik dan pertanyaan yang akan kita bincangkan bersama Ustadz Dwi Purnomo dan juga Ustadz Arif Tabana Suha. Tentunya hanya di 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi setelah informasi dari relasi MKFM berikut ini. Sahabat MK, siapakah penduduk Madinah yang dikenal suka bersedekah sembunyi-sembunyi di malam hari? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Mau dengerin MKFM saat jalan keluar kota? Bisa kok. Atau saat liburan di pantai? Bisa banget. Di saat yang lain gak bisa denger lewat radio analog? Bisa. Apa sih yang gak buat kamu? Karena MKFM juga hadir via streaming di www.mkradio.co. Nah, update juga info siaran di media sosial MKFM Jogja, Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama MKFM Jogja. Yuk dengerin radio MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita bebas beraktivitas di luar rumah, semua urusan jadi gampang dibereskan. Tapi awas, demi kesehatan dan keselamatan bersama, kita harus tinggal di rumah aja. Terus bagaimana dong dengan segala urusan transaksi kita?
Tenang, kan ada Muamalat DIN, aplikasi mobile banking terbaru dari Bank Muamalat. Dengan Muamalat DIN, segala kebutuhan transaksi seperti isi pulsa, beli token, dan bayar rekening listrik, transfer dana, hingga top up OVO dan GoPay bisa beres dari genggaman Anda. Biarpun di rumah aja, semua urusan bisa diberesin pakai Muamalat DIN. Ayo, hijrah bersama Bank Muamalat. Info lebih lanjut terkait transaksi perbankan syariah, hubungi 0812 269 1414. Jadilah keluarga kami di SMP Islam Terpadu Masjid Syuhada. Pendaftaran dibuka hingga kuota terpenuhi dan selama pandemi biaya pendaftaran gratis tis. Syarat pendaftaran mengikuti tes online tilawah dan hafalan Al-Quran serta wawancara orang tua. SMP Islam Terpadu Masjid Syuhada di bawah naungan Yayasan Masjid Syuhada akreditasi A. Siap menyapa Anda dengan beragam program unggulan. Ada kelas tahfiz, tahsin, klinik Olimpiade Sains, dan banyak lagi. Ekstrakurikuler, tinggal pilih. Kiroah, nasyid, hadroh, klub bahasa, bela diri, futsal, robotik juga ada. Fasilitas serba lengkap, mulai dari ruang kelas representatif, wifi, dan sebagainya. Prestasi juara deh. Berlokasi di Kompleks Masjid Syuhada, Jalan Idewa Nyoman Oka nomor 28, Kota Baru, Yogyakarta. Info lebih lanjut, klik www.smpitmasjidsyuhada.sch.id atau telepon di 0274 563 972. SMP Islam Terpadu Masjid Syuhada, unggul, cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah. Aduh, kena lagi nih. Aduh kakak, berisik banget sih. Baru nyampe udah marah-marah aja. Tuh loh, gara-gara mau upload tapi gagal terus. Nah, terus ya, ngopi data pakai flash disk. Flash disknya rusak lagi. Pusing. Terus jaringan di kantor itu sering hang. Hello, kudet banget sih kakakku. TE dulu nih, biar tenang. Kok malah nyuruh ngeteh sih? Kan habis kena marah si bos. TE kak, TE Time Excelindo, bukan teh. Oh, TE itu Time Excelindo. PT Time Excelindo, koneksi internet tercepat dan jaringan lancar yang selalu bisa diandalkan. PT Time Excelindo beralamat di Jalan Ring Road Utara, Nondong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta. Telepon 0274 447 7822. PT Time Excelindo, ICT Service Provider. Mempercantik diri dengan produk-produk yang terjamin kehalalannya menjadi kebutuhan perempuan dimanapun berada. Dapatkan informasinya di Inspirasi Niaga bersama Rumah Cantik Sehat Muslimah. Setiap Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul." Al-Quran, Surat Al-Hijr, ayat 36. MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ali bin Husain bin Ali dikenal sebagai seseorang yang senantiasa bersedekah secara diam-diam. Beliau selalu memikul karung berisi roti dan membagikannya ke penduduk Madinah di malam hari, hingga terdapat tanda hitam pada punggungnya.
Inspirasi Niaga sahabat MK bersama sahabat siar Anda Nadia Zaina sampai nanti pukul 10. Kami masih bersama dengan Ustadz Dwi Purnomo dan juga Ustadz Arif dari SMP IT Masjid Syuhada. Sahabat MK, nanti kalau misalkan Anda ingin bertanya, langsung saja di 081578600923. Ustadz Dwi, ini kan tadi kalau misalkan kita berbicara tentang akhlak Qur'ani begitu ya, tentunya seorang anak itu kan tidak hanya tumbuh di lingkungan rumah saja, namun dia juga punya lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sih, kan tidak bisa orang tua juga mengawasi 24 jam bagaimana dia harus berakhlak Qur'ani seperti didikan orang tua, tapi juga harus di sekolahnya. Nah, ini bagaimana memilihkan sekolah yang baik untuk agar anak itu bisa terbentuk akhlak Qur'aninya nih. Terima kasih Mbak Nadia. Tentunya yang pertama ketika kita mau membentuk akhlak Qur'ani, tentunya kita memasukkan ke sekolahnya tentunya sekolah Islam ya, kan gitu. Sekolah Islam, karena memang yang pertama bahwa ketika kita menyekolahkan anak kita, tentunya tidak hanya untuk waktu pendek. Kita menyekolahkan anak kita untuk jangka panjang, bahkan mungkin sampai ke akhirat nanti kan gitu. Betul. Bagaimana anak kita ketika dididik di sekolah itu bisa terbentuk karakternya, tentunya karakter yang baik, menjadi anak yang soleh tadi, yang punya akhlak Qur'ani tadi, sehingga harapannya ketika di akhirat nanti juga menjadi bisa mengajak dari orang tua untuk bisa masuk ke surga kan, salah satunya itu. Nah, tentunya ketika kita memasukkan ke sekolah Islam atau memasukkan ke sekolah, tentunya kita harus memilih kan ya, sekolah yang Islami itu seperti apa kan gitu. Tentunya yang pertama ketika kita memilih sekolah Islami, bahwa di sana memang ada sekolah Islam itu menyiapkan anak-anak kita bukan hanya di dunia saja, dan tentunya juga di akhirat kan gitu. Kalau di sekolah Islam kan kita lebih pada selain ke akademik, tapi lebih pada penguatan untuk ke diniahnya kan gitu. Seperti yang ada di SMP Masjid Syuhada ini, kita mempunyai program untuk pembiasaan diniah dan kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk bisa terbentuknya akhlak Islam, akhlak Qur'ani tadi, akhlak Qur'an ya. Jadi tentunya ini yang pertama. Yang kedua, bahwa sekolah Islam dengan adanya pembiasaan itu tentunya ada karakter yang terbentuk. Nah, karakter yang terbentuk biasa dalam sebuah pembiasaan harian. Kita di kegiatan kita juga kegiatan ada ibadah harian yang memang kita wajibkan untuk menjadi semangat motivasi anak-anak kita, ya, motivasi anak kita untuk selalu beribadah itu. Sehingga salah satunya itu dari karakter yang ada yang kita tanamkan. Selain mungkin karakter yang kita sesuaikan dengan pendidikan nasional kan gitu. Kita ada kegiatan pramuka yang memang kegiatan pramuka itu kan bentuk karakter kemandirian, salah satunya bela negara, nasionalisme. Ini yang tetap kita kita tanamkan pada anak-anak kita. Dan tentunya kita juga selalu bersinergi dengan pemerintah. Nah, kita selalu bersinergi tentunya mendukung juga program-program pemerintah dalam pembentukan karakter. Kan kita ada kegiatan PPK ya, ada program pendidikan karakter bagi anak-anak kita, betul. Nah, yang ketiga mungkin orang ketika memasukkan ke sekolah, ya sekolah Islam, mungkin orang menganggap bahwa sekolah Islam itu mahal. Betul, biasanya pingin anaknya akhlaknya bagus begitu, tapi kok mahal ya, negeri aja gitu. Nah, ini apalagi sekarang negeri gratis ya, kan gitu, negeri gratis tanpa bayar. Jadi konteks mahal atau tidak itu kan sebenarnya relatif. Relatif. Seperti di kita dengan biaya yang saya kira juga kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain juga, sekolah Islam lainnya kita masih standar, tidak terlalu tinggi. Dan ada program yang memang kita tawarkan kepada peserta didik dan orang tua yang memang ya sesuai dengan apa yang mereka bayarkan kan gitu. Sesuai dengan yang orang tua bayarkan, dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Tentunya tidak hanya kegiatan
akademik saja atau kegiatan pembelajaran saja. Karena yang dibutuhkan oleh adik-adik kita, anak-anak kita bukan hanya pembelajaran akademik saja. Kan ketika orang di jenjang akademik dia akan ya mungkin dari sisi akademik akan bagus, tapi dari akhlaknya belum tentu. Ini yang mungkin perlu kita luruskan, sehingga mahal itu sebenarnya relatif ya. Artinya relatif itu kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita dapatkan, saya kira itu tidak mahal. Tidak mahal ya. Jadi worth it begitu ya. Iya, betul. Dan yang terakhir tentunya kalau kita di sekolah Islam itu untuk ustadz-ustadzahnya, khususnya ketika kita proses rekrutmen pun ada standar yang memang kita buat, yang memang bagi ustadz-ustadzah ini ya katakanlah dari sisi keilmuan yang tentunya sesuai dengan latar belakang backgroundnya, mapelnya yang pertama. Yang kedua dari sisi diniyahnya itu dari sisi keagamaannya, kemudian kemampuan baca Qur'annya, terus aktivitas ibadahnya yang dia lakukan. Ini tentunya yang pertama dari masuknya tentu kita juga ada proses seleksi yang cukup ketat kan gitu. Dan yang kedua setelah di dalamnya tentunya juga ada proses pembinaan juga yang cukup baik kalau kita lakukan untuk proses pembinaan, bagaimana guru-guru atau status tadi ini terbina. Jadi disesuaikan dengan visi dari SMPIT begitu ya. Karena kita harapkan juga bahwa guru-guru atau status tadah yang ada di SMPIT Masjid Syuhada itu juga mempunyai kemampuan yang tinggi, baik itu dalam keilmuannya maupun dalam kegiatan diniyahnya atau aktivitas keagamaannya gitu. Termasuk ketika ada tuntutan tadi anak-anak diminta untuk kemampuan baca Qur'annya bagus, ya guru juga harus bagus kan, harus gitu. Lebih bagus begitu ya, karena untuk mendidik juga hafalannya, ketika hafalannya bertambah, harapannya ini juga guru juga ada peningkatan terkait tentang hafalan Al-Qur'annya. Dan tentunya ini karakter itu terbentuk lebih pada kalau kita lebih banyak keteladanan. Betul, karena itu yang utama begitu ya dalam pendidikan. Iya, contohnya ketika kita di sekolah Islam tentunya contohnya kecil lah, pergaulan antara putra dengan putri kan gitu. Tentunya akan berbeda dibandingkan dengan sekolah umum misalkan. Karena biasanya dicampur atau mungkin dibiarkan saja begitu ya. Karena di sekolah kita itu ada kelas putra, ada kelas putri, ada pemisahan. Sehingga sebenarnya kita kebetulan ada 12 rombongan kelas, dan kita ada 6 kelas putra dan 6 kelas putri. Kita pisah. Jadi dalam satu kelas itu tidak dicampur antara putra dan putri begitu ya. Iya. Dan itu pastinya juga menjadi suatu keunggulan dari SMPIT Masjid Syuhada dan di program diniyahnya, betul? Iya. Mungkin kalau untuk program diniyah Pak Arif lebih paham. Baik Pak Arif, ini kalau program diniyah selain tadi memisahkan antara juga putra dan putri supaya interaksinya tidak terlalu erat begitu ya. Jadi tetap ada hijabnya begitulah istilahnya. Ini program diniyah apa lagi sih yang diberikan oleh SMPIT Masjid Syuhada? Iya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Ustadz Dwi Purnomo tentang SMPIT Masjid Syuhada. Memang program diniyah yang pertama itu yang kelihatan adalah pemisahan tadi. Memang benar pemisahan antara kelas putra sama putri, memang supaya menghindarkan pergaulan antar lawan jenis. Itu kita minimalkan, apalagi zaman sekarang yang begitu luar biasa pergaulannya. Kalau kita tidak mengendalikan, mereka bisa kebablasan. Maka memang dari awal kita sekolah memisahkan antara kelas putra dan putri ya. Kemudian untuk materi atau istilahnya kegiatan diniyah yang kami terapkan sebenarnya banyak ya. Dari segi pengetahuan tadi akhlak Qur'ani ya, yang jelas yang harus dikuasai anak dulu itu adalah tentang Al-Qur'an. Nah, kami memfasilitasi anak-anak yang Al-Qur'annya bacaannya masih kurang lancar, dan juga yang sudah lancar kita fasilitasi. Kalau yang kami terapkan itu dengan memakai metode tilawati. Metode baca Quran tilawati yang alhamdulillah ya ini suatu terobosan yang
luar biasa dan hasilnya signifikan bagi anak-anak kami di dalam meningkatkan bacaan Quran. Berarti anak-anak pun yang mungkin belum punya hafalan dan mungkin bacaan Qurannya masih agak-agak belum lancar begitu, bisa untuk menyesuaikan teman-temannya yang sudah lancar begitu ya? Iya. Jadi ini masalah tilawati kita menyesuaikan dari kemampuan dasar anak. Jadi kalau anak yang masih terbata-bata kita kumpulkan sesuai dengan kemampuannya. Nanti yang sudah lancar, nanti kita juga kemampuannya, dan nanti ditilawati juga jilidnya pun juga sesuai tingkatan bacaannya. Ada levelnya begitu ya? Ada levelnya. Tidak kita samaratakan. Tidak disamaratakan. Jadi setiap anak kemampuannya seperti apa akan disesuaikan begitu sesuai dengan kurikulum sekolah. Dan mohon ditahan dulu untuk program selanjutnya karena kita akan jeda untuk mendengarkan informasi dari tim Kamar Berita MKFM dalam MK News berikut ini. 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 9.30 bersama saya Syifa Hana. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 13 triliun rupiah untuk pemberian bantuan kepada 13 juta pekerja bergaji di bawah 5 juta per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan sosial. Dilansir CNN Indonesia, pemerintah juga akan memberikan 3 bantuan sosial baru kepada masyarakat miskin serta usaha mikro dan usaha ultramikro. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, program Guru Berkunjung oleh pemerintah Kota Yogyakarta dinilai perlu ada skala prioritas dalam pelaksanaannya. Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Suryani, mengatakan program Guru Berkunjung harus memiliki skala prioritas sebab guru dapat memberikan pendampingan dan semangat kepada siswa, terutama bagi siswa yang terkendala akses internet pada saat pelaksanaan pembelajaran secara daring. Dilansir Republika, sasaran utama dalam pelaksanaan program ini diantaranya siswa kelas 1 SD, kelas 6 SD, dan kelas 9 SMP. Demikian MK News jam 9.30 bersama saya Syifa Hana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MK News. MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Masih di Inspirasi Niaga sahabat MK. Kalau tadi kita sudah sampai ke pembicaraan tentang bagaimana anak itu mengenal Al-Quran dulu dari pengetahuan Qurannya dulu ya. Tadi ada juga pemisahan sesuai level, jadi anak-anaknya akan disesuaikan begitu ya level pembelajarannya sesuai dengan kemampuan dasarnya. Nah kalau program selanjutnya atau selainnya begitu, ada apa lagi Pak Arif? Ya, terima kasih. Program diniyah sebenarnya secara global itu kita bagi menjadi tiga divisi, kami membaginya. Ada divisi Al-Quran. Nah, divisi Al-Quran itu terdiri dari tahsin tadi, berisi pembelajaran tilawati. Jadi mengenalkan anak dan mengajari anak untuk baca Al-Quran dengan benar, dengan metode tilawati. Kemudian yang kedua tahfidz. Tahfidz ini hafalan Quran. Ini pun juga dibagi menjadi dua. Ada reguler, ada juga
tahfidz khusus. Kalau reguler itu bagi anak-anak yang secara umum kemampuannya dasar, ya, belum memiliki banyak hafalan. Kemudian tahfidz khusus itu bagi siswa yang sudah memiliki kemampuan hafalan yang sudah lumayan banyak, sehingga kita mengkhususkan, kemudian kita memberikan terapi khusus supaya mereka bisa lebih banyak lagi hafalannya. Banyak lagi. Kemudian yang kedua, divisi ibadah. Ibadah dan ilmiah itu berkenaan dengan karakter ibadah mereka, terutama sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, kemudian juga zikir yang harus mereka biasakan setiap hari, zikir pagi, kemudian zikir setelah sholat, kemudian juga mereka juga dibiasakan untuk selalu tadarus. Ya, jadi mereka tiap hari, ya istilahnya kita memakai, kalau pandemi sekarang kita memakai buku amal yaumi. Jadi dibagikan oleh setiap siswa dengan online begitu ya? Bukan, kita memberikan buku kepada anak, dibawa pulang, kemudian mereka mengisi setiap amal yaumi yang mereka lakukan. Jadi checklist begitu ya? Checklist, kemudian dilaporkan ke sekolah. Nah, kemudian juga yang terakhir divisi siar. Divisi siar itu bagaimana anak itu bisa memiliki akhlak yang baik di dalam pergaulan sosial mereka, pergaulan dengan teman-teman mereka, dan juga mereka memiliki skill. Nah, skill yang sesuai bakat mereka. Nah, di sini kalau skill itu kemampuan di bidang ekstrakurikuler. Bidang ekstrakurikuler ini mereka diasah bakat-bakat siap anak itu apa? Ada yang istilahnya punya kemampuan murotal, taktil, kemudian ada qiraah, ada yang pandai berceramah, pidato, kemudian ada kaligrafi, ada rebana, ada nasyid, akapela itu, dan yang lainnya itu. Kemudian yang terakhir mereka juga diajari untuk berorganisasi di dalam pelaksanaan Hari Besar Islam. Jadi ada event kemudian menjadi panitia begitu. Ya, itu pembentukan karakter mereka di bidang divisi siar. Paling tidak itu beberapa program kegiatan di dunia. Contohnya kemarin, Pak. Kemarin kita ada kegiatan Olimpiade Keagamaan ya, Ustaz. Ya, di dalam PHBI kegiatan Idul Adha, meskipun kita dalam kondisi pandemi, kita tidak akan tidak berhenti untuk bersiar kan gitu. Jadi kemarin kita bersama-sama dengan tim diniyah, tim kepanitiaan, kita membentuk namanya kegiatan Olimpiade Keagamaan ya, dalam rangka Hari Idul Adha. Ada beberapa cabang, Pak Arif, ya kemarin ya. Ada beberapa cabang dan itu dilakukan secara online. Iya, dilakukan secara online. Termasuk contohnya kalau kemarin itu misalkan ada lomba pidato ya. Lomba pidato, ceramah kultum itu juga dilakukan secara online. Ini. Jadi itu masuk ke ekstrakurikulernya tadi atau semua ini siswa? Masuk tadi program dari kita, ada tadi yang divisi siar tadi kan salah satunya untuk kegiatan pelaksanaan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Biasanya kan kita lakukan secara offline, artinya offline itu kita lakukan di sekolah ya, tapi tetap kita lakukan ya. Saya tetap dalam rangka ketika ada pandemi kita tetap tidak bolong begitu boleh, ya. Tidak boleh berdiam diri kegiatan Hari Besar Islam harus kita meriahkan begitu ya. Gitu. Baik, ini menarik kan tadi ada Olimpiade Keagamaan secara online begitu ya. Nah, kalau biasanya secara offline ini bentuknya seperti apa? Mungkin kalau bentuknya seperti lomba-lomba. Jadi istilahnya kalau biasanya memang lomba-lomba keagamaan itu ada CCA jelas ya. Ada kemudian lomba tartil, kemudian qiraah, kemudian ada lomba hafalan itu ada. Itu kalau istilahnya masuk normal itu sudah bisa. Tetapi ketika pandemi ini yang bisa kita lakukan kemarin adalah CCA individu. Jadi, gimana itu bentuknya? Menarik sekali. Memakai istilahnya kuis itu ya. Pakai kuis. Ya. Jadi kita online kan semua siswa ikut.
kemudian kita istilahnya berjenjang, kita seleksi sampai ke final. Sampai ke final nanti siapa pemenang dalam ini kelasnya apakah nanti kelas 7 ya kalau SMP ya? Kelas 7 ini sama dengan kelas 9 atau mungkin tiap kelas nih ada juaranya. Ada juaranya sendiri. Enggak. Kita kemarin membagi hanya 2 saja, putra sama putri. Jadi bukan perjenjang. Karena kemarin kita melihat antusias anak-anak begitu luar biasa. Mereka mengikuti. Awalnya kita memang hanya membuat 1, 2, 3 secara keseluruhan. Tapi karena antusias anak sehingga kita membuat kejuaraan itu khusus putra sendiri 1, 2, 3, yang putri 1, 2, 3. Masya Allah, berarti ini menarik sekali ya, karena mungkin anak kelas 7 bisa mengalahkan anak kelas 9 juga. Bahkan kemarin juara umumnya kelihatannya 7B malah ya, kelas 7. Oh, Masya Allah, juara umum dari semua lomba begitu ya. Masya Allah, menarik sekali. Ada tadi syiarnya, kemudian yang masih saya ingin tanyakan ini tentang syiar ini, akhlak baik dalam sosial. Kan tadi mungkin di penerapannya dari kepanitiaan begitu ya. Kemudian kalau misalkan dari kurikulumnya mungkin ada pengelompokan ini. Tadi saya dengar waktu ada jeda tadi ada pengelompokan ini loh, bersepuluh, kemudian ada yang tadi betul. Tilawati itu apakah kemudian di situ juga disampaikan syiar-syiar dari fasilitatornya atau bagaimana? Memang ketika mereka dikelompokkan 10 orang dalam halaqah kecil, itu ustadz yang mengampu, yang menjadi tentor mereka itu juga sekaligus memberikan motivasi pada anak, pembiasaan setiap hari. Contohnya ketika amal yaumi, mereka selalu diingatkan apakah sudah zikir belum, sudah sholat belum, sudah tadarus apa belum, atau yang lainnya. Itu supaya akhlak anak di rumah, walaupun kita tidak melihat, kita tetap bisa memantau. Dan juga ini kesempatan bagi orang tua juga memantau anak sendiri di rumah, sehingga antara sekolah dengan orang tua di rumah bersinergi untuk mengingatkan amal yaumi ini, akhlak-akhlak yang harus mereka lakukan. Berarti jadi lebih secara pribadi begitu ya, ada kemudian bonding antara fasilitator dengan siswanya supaya kalau misalkan dekat kan mengingatkannya juga lebih enak daripada satu guru kemudian mengingatkan 40 orang misalkan. Itu kan bondingnya tidak ada tidak terlalu kuat dari 1 banding 10 itu tadi. Iya betul, karena kalau biasanya kan memang ketemu dalam halaqah offline ya, offline itu ketemu langsung. Jadi ustadz atau ustadzah yang jadi pendamping tadi itu bisa memberikan motivasi, juga bisa memberikan pencerahan bagi anak-anak untuk bagaimana dia tetap juga cinta Al-Quran kan gitu. Ketika dia belajar untuk Al-Quran itu tidak karena disuruh, mungkin awalnya terpaksa terpaksa, tapi setelah terpaksa akhirnya dia bisa berangsur-angsur untuk bisa lebih menikmati Al-Quran gitu loh. Itu yang menurut. Dan ini juga menjadi satu keunggulan sendiri dari SMP IT Masjid Syuhada, karena dan sekolah pun kita di SMP IT Masjid Syuhada tidak berhenti ketika itu ada kan. Ketika ada pandemi sekarang kita tidak berhenti. Kita pun sekarang juga online juga. Istiqomah begitu. Iya, tetap harus kita perjuangkan bagaimana tetap bisa berjalan, karena kita tidak mengharapkan anak-anak ketika di rumah itu tidak ada aktivitas yang positif kan gitu. Sehingga aktivitas yang memang mengarah ke bagaimana anak mencintai Al-Quran ini tetap kita lakukan terus dengan online. Jadi insya Allah kalau dari sisi teknologi kita melek teknologi lah sekolah Islam Terpadu Masjid Syuhada ini. Iya, melek teknologi dan harus istiqomah begitu ya. Pembentukan karakter Qur'ani tidak boleh kemudian bolong di tengah saat masuk saja, saat offline saja, tapi online pun juga tetap harus berjalan sahabat MK. Dan kita nanti masih akan kembali sahabat MK tentunya di 92,3 MK FM Jogja. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung saja sahabat MK di 081578600923. Tetap di 92,3 MK FM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda bahwa setiap jenis permainan yang bisa melalaikan adalah hal terlarang, kecuali 3 perkara? Apakah itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
Jadilah keluarga kami di SMP Islam Terpadu Masjid Syuhada. Pendaftaran dibuka hingga kuota terpenuhi. Dan selama pandemi biaya pendaftaran gratis tis-tis. Syarat pendaftaran mengikuti tes online tilawah dan hafalan Al-Quran serta wawancara orang tua. SMP Islam Terpadu Masjid Syuhada di bawah naungan Yayasan Masjid Syuhada akreditasi A. Siap menyapa Anda dengan beragam program unggulan. Ada kelas tahfiz, tahsin, klinik Olimpiade Sains, dan banyak lagi. Ekstrakurikuler, tinggal pilih. Kiroah, nasyid, hadroh, klub bahasa, bela diri, futsal, robotik juga ada. Fasilitas serba lengkap, mulai dari ruang kelas representatif, wifi, dan sebagainya. Prestasi juara deh. Berlokasi di Kompleks Masjid Syuhada, Jalan Idewa Nyoman Oka nomor 28, Kota Baru, Yogyakarta. Info lebih lanjut, klik www.smpitmasjidsyuhada.sch.id atau telepon di 0274 563 972. SMP Islam Terpadu Masjid Syuhada, unggul, cerdas, kreatif, dan berakhlakul karimah. Kok aku bersin batuk gini ya? Jangan-jangan, jangan sampai deh. Harus sehat pokoknya. Gimana ya biar daya tahan tubuh tetap fit? Oh iya, aku harus banyak konsumsi asupan sesuai sunnah Rasul. Sehat dengan sunnah Rasul bersama Toko Jazirah khas Timur Tengah. Menyediakan kurma, air zam-zam, habatus sauda, dan madu. Ada juga peci, sarung, baju koko, mukena, parfum, dan sebagainya. Model up to date. Beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 49, Barat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selatan Jalan. Telepon 0274 373 229 atau hubungi Hawil dan Omar Al-Basyarahil di 0818 0399 0856. Toko Jazirah khas Timur Tengah, insya Allah termurah dan terlengkap. Loh, tinggal sebentar lagi nih. Tinggal sebentar lagi apanya toh ya? Ini loh Bun, pendaftaran haji khusus di Sahitur Umroh dan Haji melalui Bank BNI Syariah berhadiah tabungan hasanah tinggal sampai 31 Agustus 2020. Walah, jumlah hadiahnya berapa toh ya? Rp1.500.000 Bun. Dan yang paling penting akreditasinya itu loh Bun, udah A. Wah, ya ayo langsung daftar aja kalau gitu ya. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di kantor Sahitur Jogja, lobi Hotel Sahid Raya, Jalan Babarsari, Depok Sleman, Yogyakarta. Atau melalui Bapak Abdullah Musa di 0813 2884 2525. Going to Baitullah with Sahitur. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, rumah sakit dengan tipe C dengan status akreditasi tingkat paripurna, merupakan rumah sakit pendidikan utama dengan keunggulan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan riset dengan sistem jejaring dan kemitraan yang kuat pada tahun 2018. Sebagai rumah sakit dengan pelayanan publik, pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta dakwah. Dengan pelayanan 24 jam, serta pelayanan klinik rawat jalan spesialis kebidanan, anak, bedah umum, ortopedi bedah digestif, penyakit dalam, paru, jantung, dan pembuluh darah. Dengan pelayanan berupa rawat inap, kamar bayi, perawatan intensif, isolasi, kamar bersalin, dan pelayanan lainnya. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping beralamat di Jalan Wates kilometer 5,5 Gamping Sleman, Yogyakarta. Telepon di 0274 6499 706
Informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi pkugamping.com. Bagaimana menjadikan anak yang diridhoi oleh Allah dan menjadi orang tua yang mendapat keberkahan dengan mendidik anak sesuai anjuran Islam. Sedekah sampah plastik. Jadi plastik itu kita kumpulkan dan kita jual kembali dan pemasukannya itu untuk menunjang cinta lingkungan. Jadi saya bilang ke anak-anak bahwa kita cinta lingkungan itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Begitu. Ikuti Mendidik Anak Islami bersama Sekolah Salman Al-Farisi Jogja. Setiap hari Selasa, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu sudah berputus asa untuk dapat disembah oleh orang-orang yang bersembahyang di daerah Jazirah Arabia, tetapi masih tetap dapat membuat kerusakan di antara para penduduk di situ. Hadis riwayat Muslim. Dipersembahkan oleh Pesantren Stikus Surga, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, segala sesuatu yang dijadikan permainan oleh seseorang adalah batil, kecuali 3 perkara, yakni melepaskan panah dari busurnya, latihan berkuda, dan senda gurau atau mula ambah bersama keluarganya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat MK, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dwi Purnomo dan juga Ustadz Arif, masih kami tunggu di 08157860923 terkait tentang sekolah SMP IT Masjid Syuhada dan juga mungkin pendidikan Qur'ani bagi anak Anda, sahabat MK. Kita lanjutkan Ustadz Arif dan Ustadz Dwi. Tadi kan ada syiar juga. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler yang banyak begitu. Nah, kalau di Quran ini kan sangat erat begitu dengan literasi begitu ya. Nah, ini pengembangan literasi dan kepribadian bagi siswa ini seperti apa? Oke, baik Mbak. Untuk yang pengembangan literasi kita di sekolah di SMP Masjid Syuhada tidak hanya ke Quran saja juga ya. Jadi proses literasi kan memang kita lebih pada literasi Al-Quran yang pertama, yang kedua ke literasi secara umum. Jadi kita ada program literasi itu anak-anak kita biasanya setiap hari Jumat. Hari Jumat kita ada program literasi dan ini tidak melulu, tidak hanya mereka diminta untuk membaca buku, tidak. Jadi aktivitas bisa kita melakukan dengan aktivitas, contohnya misalkan ada sebuah cerita, sebuah cerita terus anak-anak diminta menggambarkan dalam sebuah gambar. Itu. Jadi yang kedua contohnya misalkan juga kita kemarin sempat membuat ekobrik. Iya. Ya, sempat membuat ekobrik juga. Ini untuk pelatihan anak-anak. Juga terakhir kita juga membuat semacam, pada saat itu ada semacam lomba puisi, membuat puisi. Jadi anak-anak membuat puisi untuk orang tua. Jadi puisi itu dipersembahkan untuk orang tua mereka. Nah, ketika contoh tadi itu kan selain kita meningkatkan kemampuan literasi anak untuk bagaimana dia bisa membuat puisi, tapi dia juga di situ kan puisi itu untuk orang tua, yang dimana itu pendidikan karakternya bisa masuk di situ. Ada keterikatan birrul walidainnya begitu ya. Iya, betul. Bagaimana dia ketika membuat puisi itu salah satunya misalkan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dia kepada orang tuanya. Masya Allah. Nah, ini yang kita kembangkan. Memang tidak hanya melulu untuk anak-anak membaca buku setiap hari kan gitu, tidak yang melulu itu. Tapi memang ada program-program yang kita rasa mereka biar
yang pertama tertarik dulu terkait tentang literasi. Setelah mereka tertarik, baru kita memasukkan bagaimana mereka bisa cinta buku, bagaimana mereka bisa tertarik untuk membaca. Ya, membaca pun tidak hanya membaca buku cerita saja, tetapi buku-buku yang memang dibutuhkan oleh mereka. Dan tentunya ini juga mendukung pada saat pembelajaran ketika mereka sudah cinta bukunya ini cukup tinggi, dia bisa membacanya juga ketika ada pembelajaran, dia lebih mendukung untuk belajar. Mendukung, jadi kalau misalkan tidak hanya dari pelajaran saja, tapi pengetahuan umum pun juga update begitu. Betul, ya. Dan menarik sekali, ini ada literasi dan kepribadian. Jadi tadi literasi tidak hanya melulu soal membaca dan juga menulis, tapi juga direalkan begitu ya. Bentuk realnya adalah tadi membuat puisi untuk orang tua dan juga tadi menginterpretasikan dari suatu cerita kemudian ditulis lagi. Dan di WhatsApp MKFM Pak Ustadz Dwi dan juga Ustadz Arif sudah ada sahabat MK yang bertanya. Ini dari sahabat Novi yang bertanya tentang keunggulan SMP IT Masjid Syuhada apa saja, kemudian target lulusan yang diandalkan ini seperti apa? Yang pertama untuk kelulusan bahwa secara akademik atau secara umum kita mengikuti apa yang jadi standar nasional. Jadi harus lulus ujian sekolah, itu sudah pasti sikapnya baik. Dan kita ada tambahan cara khusus bahwa lulusan SMPT Masjid Syuhada itu selain yang kedua akademinya bagus, yang kedua kemampuan baca Qur'annya. Kemampuan baca Qur'an juga baik, tartil. Yang ketiga adalah kemampuan hafalannya. Kemampuan hafalnya kalau target sekarang ini bahwa lulus SMPT Masjid Syuhada adalah 3 juz. Ini yang mungkin jadi motivasi untuk anak-anak. Dan yang keempat bahwa anak-anak di lulusan SMP Masjid Syuhada ini tentunya kemampuan dari teknologi informasinya kita kuatkan di situ. Dan yang terakhir tetap harus berjiwa seni, dia mempunyai kemampuan seni Islam. Jadi karena dari awal anak-anak sudah kita pilihan mereka di mana. Ada yang kemampuan tadi disampaikan oleh Ustadz Arif, ada qiraah, ada murotal, ada yang kaligrafi, ada hadroh, ya kan, ada hadroh ya. Terus ada mungkin ada seni Islam, contoh yang lain ada akapela. Yang terbaru begitu ya. Betul, anak muda sekarang banyak sekali yang akapela. Dari akapela sehingga selain tadi akademiknya juga dapat, target diniyahnya juga dapat, dia tidak juga dari sisi kemampuan seni budaya Islam itu juga ada, kan gitu. Ini yang mungkin seimbangnya di situ, ada akademiknya, ada karakternya. Tentu karakter yang kita tanamkan itu sebenarnya sudah ada ya Pak Arif ya, karakter yang ingin kita tanamkan supaya ketika lulus itu karakter sebenarnya turunan dari sifat Rasulullah, kan gitu. Sifat Rasulullah yang coba kita turunkan menjadi karakternya anak-anak lulusan SMPT Masjid Syuhada. Mungkin Pak Arif bisa nambahkan, Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, memang karakter anak yang kita inginkan ya, anak-anak itu jelas cinta Al-Quran, ya, cinta Al-Quran. Kemudian juga mereka berakhlak karimah sebagai wujud dari pengetahuan mereka tentang Al-Quran, sehingga kalau seorang anak memiliki kemampuan Al-Quran yang baik, maka juga seharusnya akhlak itu juga bisa baik, tidak mungkin berseberangan ya. Itu juga yang jadi istilahnya standar kelulusan kami. Dan minimal dari nilai sikap itu minimal ya B ya. Itu memang dari dinas juga menyampaikan sikap anak itu minimal harus dapat nilai B, kalau bisa A. Nah, dari A ini adalah dari karakter-karakter yang kita bentuk tentang akhlak Qur'ani ini. Ya, jadi itu yang akan kami bentuk dari
anak-anak SMP ITE Masjid Syuhada. Akhlaknya yang pasti dari Al-Quran dan juga teladan kita semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jadi pedoman utama ya. Dan pedoman utama, dan tentunya kalau misalkan seorang anak ini memiliki karakter yang Quran dan juga akademisnya yang baik, insya Allah dapat menjadi rahmatan lil alamin dan membawa orang tuanya menuju surga bersama-sama sekeluarga. Dan kalau misalkan ini sahabat MQ ingin menghubungi langsung ke SMP ITE Masjid Syuhada, kemana ini Pak Dwi, silahkan. Kita ada, silakan kalau misalkan pengen lebih tahu terkait tentang SMP ITE Masjid Syuhada, yang pertama bisa menghubungi telepon kami di 02745639972. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa ke website kami atau IG kami di SMP ITE Masjid Syuhada .sch.id. Itu SMP ITE Masjid Syuhada.sch.id itu web kami. Terus kalau misalkan di IG atau di Instagram kalau nggak salah @SMP ITE Masjid Syuhada Yogyakarta. @SMP ITE Masjid Syuhada Yogyakarta. Sahabat MQ, nanti kalau penasaran bisa langsung mencari tahu di website atau mungkin di Instagram ya, yang mudah sekali diraih saat ini. Dan tak terasa Pak Dwi dan juga Pak Arif, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah berbagi di Inspirasi Niaga pagi hari ini. Semoga pelajar-pelajar kita, generasi-generasi kita menjadi memiliki karakter yang islami. Dan terima kasih sudah hadir di studio MKFM. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Ya sahabat MQ, itu tadi perbincangan kita bersama SMP ITE Masjid Syuhada. Ada Wakil Kepala Sekolah SMP ITE Masjid Syuhada, ada Ustadz Dwi Purnomo, dan juga Koordinator Program Diniyah Ustadz Arif Tabana Suha SAG. Terima kasih bagi sahabat MQ yang sudah ikut berinteraksi. Dan dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Nadia Zaina mohon undur diri sejenak. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak program Inspirasi Niaga di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.